Angka itu cerita, tugas kita membacanya. Saya Dodi, kembali lagi di channel Ekonomis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang business cycle, yaitu cara membaca siklus ekonomi dari data. Dari data yang kita gunakan tentunya data ekonomi atau PDB. Kalau kita lihat grafik ekonomi dari waktu ke waktu, kita akan menemukan satu yang menarik. Jadi dia ada satu siklus ya. Mungkin kalau teman-teman yang suka main kripto itu ada yang katanya mega cycle gitu ya. Jadi satu siklus di mana dia mencapai satu puncak ekspansi. Nah, apa sih siklus ekonomi ini? Jadi siklus ekonomi ini adalah fluktuasi aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu. Biasanya terdiri dari 4 fase. Ada ekspansi, puncak, kontraksi, dan pemulihan. Tidak ada satu ekonomi pun yang tumbuh mulus selamanya. Bahkan ekonomi terbesar di dunia juga mengalami siklus ini. Kita coba melihat ya, ini ada data Indonesia pertumbuhan ekonomi dari 1961 sampai 2024. Kalau kita lihat ada periode-periode penting, yaitu ada krisis Asia nih di 1998. Kita lihat ini ekonomi Indonesia sangat terpuruk ya. Kemudian ada krisis di 2008, ini tidak terlalu parah. Ada juga di tahun 2020 karena COVID. Nah, di tahun-tahun sebelumnya juga ada siklus, dia mengalami kontraksi di beberapa periode, terutama di 1960-an ya. Kemudian ada juga yang ada perlambatan. Jadi ini adalah satu hal yang wajar ya sebenarnya di perekonomian. Di 2020 sendiri, banyak negara yang mengalami kontraksi ekonomi tajam. Ini kita bahas yang paling dekat ya, tahun 2020. Maka 1998 mungkin kita perlu mendalami lagi konteksnya lebih dalam. Nah, di Indonesia sendiri ini GDP ini turun ya, pertumbuhannya negatif. Kalau teman-teman ingat ini di 2,1% negatifnya, yang sebelumnya dia turunnya signifikan, terus kemudian akan pulih ya. Ini contoh nyata sebenarnya ada fase yang namanya kontraksi, kemudian ada fase recovery. Nah, kita coba melihat ya menggunakan data. Mungkin datanya kita coba ambil yang triwulanan di 10 tahun terakhir menggunakan data BPS saja. Nah, kalau kita pakai data ini mungkin akan panjang, tapi kita tidak bisa melihat proses recovery yang terjadi pada jangka pendek gitu ya. Karena memang konsep business cycle ini konsep di jangka pendek. Kita coba buka BPS. Kita ambil angka yang sudah jadi ya, pertumbuhan laju pertumbuhan PDB seri 2010. Kita ambil semua triwulanan year on year, kemudian kita ambil hanya untuk PDB-nya saja. Kita unduh. Kita buat data seperti sebelumnya ya. Pertumbuhan. Satu, dua, tiga, empat.
Kita coba buat ini di grafik seperti biasa. Grafiknya adalah grafik line chart. Nah, kita atur ulang, saya data lagi ya. Format aksis, kemudian low, ini kita buat angka 2, angka di belakang koma. Nah, kita bisa membuat yang namanya recession band ya. Recession band ini sebenarnya bisa kita buat manual atau kita buat otomatis ya, atau embedded. Ini pertama saya tunjukkan dulu buat yang manual, mungkin ini datanya agak terlalu panjang ya. Kita buat dari mungkin 5 tahun. Sampai 2019 sebelum terjadinya COVID ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa biasanya kita bisa meng-highlight nih untuk tempat-tempat yang terjadi satu event-event khusus. Baik kita meng-highlightnya di titiknya, jadi kita bisa memberikan angka label di sini. Ini atau kita bisa juga memberikan insert gambar ya, insert shapes untuk meng-highlight ini loh di periode ini gitu. Makanya kita highlight pakai warna-warna pastel, jangan dikasih outline ya. Jadi set outline-nya di 0, kemudian warnanya kita gunakan warna-warna pastel, mungkin seperti orange ini ya. Ini kita send ke belakang, send to back. Bisa di sini ya. Sebentar. Ini send to back. Nah, ini pertama seperti ini, atau kita juga bisa menambahkan satu nih resesi ini misalnya supaya mudah kita buat angka 0 dulu semua, kemudian yang mau kita highlight itu adalah selama 2020 sampai 2000 ya, sampai 2021 Q1 kita berikan angka 1. Nah, ini kita buat format atau di chart desainnya ini di secondary axis berupa bar. Kemudian ini kita buat maksimal ya, skalanya kita buat maksimal itu di 1. Kemudian ini kita height skalanya.
sorry. Nah, ini gapnya kita nolkan. Sebentar. Mungkin bisa kita ganti ya. Warna jadi seperti ini. Ini juga hapus. Terus format data seriesnya. Oh, ini karena maksimalnya 8 ya. Kita buat 8 supaya ini harus di secondary, sorry, bentar. Kita nggak bisa di hide atau enggak format akses. Nah, ini bisa kita ganti warnanya ya. Kalau kesulitan kayak saya saat ini, kita bisa ganti. Jangan lupa tadi ada itunya ya, hilang. Apa nama chart title-nya? Kita juga bisa meng-highlight data-data. Nah, jadi kita sudah punya 2 grafik yang sama ya. Yang pertama kita tadi pakai cara manual, ini dengan menambahkan shading. Jadi kita bisa buat grafik dengan meng-highlight yang namanya recession band atau tempat terjadinya resesi. Nah, ini kita highlight secara manual. Atau kita bisa juga dimasukkan ke grafiknya. Jadi kita tidak perlu menyesuaikan tingginya seperti apa gitu ya. Tadi kelemahannya mungkin settingannya agak sedikit lebih ribet dibandingkan yang ini. Nah, tapi ini tentunya yang ini lebih presisi ya dibandingkan yang sebelah kiri. Pesannya apa? Ketika kita coba menganalisis data ekonomi, itu pastikan kita menganalisis hal-hal yang menarik gitu, atau hal-hal yang terjadi di luar kebiasaannya. Kalau kita lihat di sini kan di pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sebenarnya baik-baik saja di sekitaran 5% ya sepanjang 6 tahun terakhir ini. Tapi ternyata ada COVID-19 di tahun 2020, dimana memang mulainya di akhir 2019 ya, tapi outbreak-nya baru di 2020, dampaknya baru terasa di tahun 2020. Terutama kalau di Indonesia ini dampak yang sangat terasa itu di kuartal 2 tahun 2020. Kita ingat saat itu banyak terjadi yang namanya PSBB, pembatasan pergerakan sosial skala besar. Jadi mobilitasnya terhambat ya, dibatasi oleh pemerintah, tidak boleh keluar rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, keluar hanya untuk hal-hal penting saja. Begitu kita kira-kira analisis data kita hari ini menggunakan recession band manual versus yang embedded untuk melihat sebenarnya ada siklus bisnis yang terjadi yang di data ini terjadinya di jangka pendek ya, hanya dalam kuartal.
yaitu di kuartal 2 2020 sampai kuartal 1 2024. Dan baru kembali recovery di kuartal 2 2021. Kemudian kembali lagi ke tahap normalnya di 2022 akhir hingga saat ini. Sekian video untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.